Kenapa? Jualan online makin susah. Dari tahun ke tahun, kita bisa melihat perkembangan jualan online itu semakin hebat, semakin legit. Tapi ini juga merupakan sisi buruk di mana jualan online juga semakin sulit dari tahun ke tahun. Makin susah, makin sulit, makin banyak peraturan yang dibuat oleh sistem marketplace yang ngebuat kita sebagai seller, ya, kalian yang nonton dan gua, itu semakin pusing soal ngomongin jualan online. Menurut kata data, September tahun 2023, Shopee sendiri sudah mendapatkan 230 juta pengunjung. Dan satu kunjungan sendiri, yang berarti satu orang, itu bisa membeli banyak sekali kebutuhan yang akan belanja di online. Sebagai contoh, satu pengunjung aja bisa beli kebutuhan dapur, beli baju, beli minyak, dan sebagainya. Bahkan nggak menutup kemungkinan dia bisa beli 10 barang atau 10 toko yang berbeda. Anggap 230 juta pengunjung ini nggak mungkin dong dalam sehari belanja cuma satu. Mungkin ada yang banyak, atau mungkin beberapa sekali belanja, atau mungkin setiap hari dia belanja. Yang which mean itu bakal menguntungkan kita banget sebagai seller karena jualan kita akan semakin kencang dan jualan kita juga akan semakin oke. Traffic yang kita dapatkan juga semakin mantap dan kita akan menjadi kaya raya. Iya, kaya raya. Bahkan berapa banyak pengguna Shopee di tahun 2023, selama Januari sampai Desember 2023, secara kumulatif situs Shopee meraih 2,3 miliar kunjungan, jauh melampaui dari pesaingnya. Berdasarkan kata data, gila gak sih? Pengunjung yang datang itu bener-bener banyak banget. Dan itu kita ngomongin hanya Shopee doang. Kita belum ngomongin soal TikTok, Blibli, Lazada, Tokopedia, dan website-website e-commerce atau marketplace lainnya. Bayangkan, dari sekian banyak, mereka punya trafficnya masing-masing. Ada yang omsetnya gede di Lazada, ada yang omsetnya gede di Tokopedia, di TikTok Shop, dan di Shopee. Jadi beraneka ragam banget. Kalian bisa bayangin nggak sih, berapa banyak orang yang belanja per harinya? Jadi menurut gua Indonesia kaya-kaya aja orang-orangnya. Justru kayak bener-bener kayak belanja mulu lah pokoknya. Jadi terus di mana susah jualannya? Market yang semakin gila membuat seller juga semakin banyak. Setiap seller punya cara bermainnya masing-masing. Sehingga memunculkanlah yang namanya monopoli dan perang harga. Monopoli, persaingan harga, kuat-kuatan iklan tidak dapat kita hindari. Namanya juga persaingan bisnis. Open space digital, open space marketplace, di mana setiap toko, setiap orang itu bisa buka toko di online shop, di Shopee, di Tokopedia, di TikTok Shop, tanpa perlu repot-repot. Semua orang bisa buka toko dan semua orang bebas untuk berjualan. Saking gampangnya untuk membuka toko dan open space banget, of course kita akan benar-benar kesulitan untuk bersaing. Karena kita akan head to head, atau satu lawan satu, atau mungkin satu lawan 1000 toko yang menjual produk yang sama. Atau bahkan ketika kita menjual produk yang unik, yang baru, tiba-tiba ada kompetitor yang mengikut-ikuti jualan produk kita dan harganya dibanting. Sekali lagi gue bilang, ini tidak bisa kita hindari, namanya juga persaingan bisnis. Pusing-pusingan soal perang harga, memonopoli pasar, dan beraneka ragam lah. Namun banyak juga seller-seller yang nggak benar. Bahkan seller yang hanya bermain-main dalam berjualan online itu juga banyak banget. Jadi itulah salah satu hal yang membuat marketplace membuat kebijakan atau peraturan yang memfilter sellernya. Contohnya misalnya kebijakan SLA atau pengiriman yang terbaru. Contohnya di sini, pada salah satu marketplace. Mulai 3 Juni 2024, SLA pemenuhan pesanan akan diperbaharui. Di mana intinya, kalau misalnya orderan masuk sebelum jam 12 siang, itu harus dikirimkan di hari yang sama. Atau bisa terjadinya pembatalan atau namanya berisiko terlambat yang dapat membuat toko kalian terkena penalti. Kalau misalnya orderan masuk lewat jam 12 siang, paling lama dikirim besok. Intinya, lu buruan dikirim dah pokoknya. Hari ini masuk order, hari ini kirim. Intinya kayak gitulah. Ini kan yang ngebuat kita jadi kayak, gila, gua pusing kali. Tangan gue cuma 2, dan kemampuan gue cuma segini. Jadi gue harus bener-bener ngerelain untuk fokus ke dalam pengiriman, kalau nggak toko gue terkena penalti. Ketika toko terkena penalti, of course kalian akan kehilangan traffic, atau bahkan kalian bisa sampai dibekukan akun jualan kalian. Kemudian biaya layanan yang naik melulu. Mulai 1 Mei 2024, untuk fashion sendiri aja naik ke 4% sampai 6% lebih. Elektronik naik sampai 1-6,5%. EMVG 4% sampai 6,5%. Dan pokoknya masih banyak lagi. Kenaikan biaya layanan dari tahun ke tahun menurut gua ini ya wajar-wajar aja sebenarnya. Tapi dengan kenaikan biaya layanan, kenapa sellernya yang semakin dipres ya? Semakin banyak kebutuhan-kebutuhan biaya kayak ikut gratis ongkir ekstra, oh ikut program cashback, oh ikut live ekstra, oh ikut ini, ikut itu, lama-lama kitanya sellernya semakin tipis marginnya. Pas di market perang-perangan harga.
pusing deh tuh. Penalti yang cukup brutal, yang dimana kalau misalnya kita udah terkena penalti yang sangat banyak hal yang bisa terjadi. Akun dibatasi, dilarang mengubah bagian tertentu produk, dilarang mengunggah produk baru, penurunan produk mode serius, bahkan kehilangan orderan juga. Banyak banget kejadian seller yang tadinya orderannya 50, 100, 200, ketika terkena poin penalti, orderannya itu bisa drop ke 20 sampai 10, bahkan bisa jadi cuma di bawah 10. Itu sering banget terjadi. Karena kebijakan-kebijakan yang menurut gue semakin tidak masuk akal, karena menurut gue pribadi, dari pihak manajemen marketplace sendiri terlalu menyaingi customer, dan mereka tidak pernah jualan online. Karena mereka tidak pernah jualan online, mereka tidak memahami ketika jadi seller itu kayak gimana pusingnya, mereka nggak tahu. Makanya gue benci banget sama orang-orang yang ngomongin soal online shop tapi tidak pernah jualan. Jadi kayak nggak relate, kita tuh nggak bakal relate gitu. Jadi dengan banyaknya kebijakan ini akan membuat seller sendiri semakin sulit. Peraturan sekarang ini memang lebih diuntungkan untuk seller yang ready stock, seller yang mempunyai tim yang sudah solid, seller yang mempunyai spare margin yang cukup, seller yang kreatif. Dan ingat, dengan tipikal customer Indonesia yang banyak pilih-pilih dan terlalu dimanjakan oleh marketplace, membuat seller semakin kewalahan, apalagi soal retur tuh. Jadi solusinya sebagai seller apa? Lu udah pasti harus semangat dan sabar. Ya, sebenarnya itu kata-kata motivasi sedikit yang bisa ngebuat kalian jadi lebih berpikir kayak, ya gue juga tahu, gue harus sabar dan harus semangat. Terus apa? Perjuangan kalian itu akan jauh lebih besar pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi gue bisa bilang 2024 ini benar-benar transisi seller ya. Maka kalian harus berhasil lolos di tahun ini. Gue percaya kalian adalah seller-seller yang berkualitas apabila kalian lolos di tahun 2024 dan masih sukses dalam berjualan online. Solusi dari gue sudah pasti, kalian harus memikirkan stok produk, strategi margin, jangan stuck di zona nyaman, selalu inovasi dan up to date, dan pahami algoritma. Simple ya, tapi itu jauh lebih sulit. Sesimpel kalimat yang gue keluarkan kepada kalian mengenai stok produk. Stok produk ketika gue ucapkan memang kelihatannya kayak, ya gue juga tahu stok produk. Tapi bukan itu maksud gue, teman-teman. Ketika kita ngomongin stok produk aja, itu banyak makna dalam artian kalimat gue. Contohnya, produk mana nih yang harus kita stok lebih banyak? Produk mana nih yang harus kita pilih untuk kita upload yang baru? Kemudian produk yang mana nih yang harus kita persiapkan untuk event-event? Itu banyak sekali hal-hal kalau ngomongin soal stok produk doang. Tentu saja, kalau kita ngomongin stok produk juga, kita juga harus pikir nih, perputaran untuk produk ini nanti gimana ya? Margin untuk produk ini nanti gimana ke depannya ya? Mungkin untuk 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, apakah masih oke dan apakah masih bisa laku? Dan kalau lo mau stok produk makin banyak, modal lo dari mana? Itu. Jadi, dalam kalimat-kalimat yang gua sampaikan ke kalian, itu ada arti lebih dalam. Jadi tolong banget kalau misalnya kalian nonton channel YouTube Rio Gandhi, silakan pahami kalimat gue lebih dalam. Karena nggak mungkin gue jelaskan, bener-bener gue jelasin semua. Nanti boring ya, videonya jadi 2 jam. Gue juga capek ngomong, gue juga sekarang aus nih. Jadi segitu aja, terus semangat buat kalian para seller-seller online shop. Biarkan Rio Gandhi menjadi mentor digital kalian yang bisa membuat kalian itu melewati tahun 2024 lebih baik dan kalian tetap masih bisa berjuang sebagai seller jualan online. Dan ingat, namanya juga bisnis, ada turun ada naik dan selalu ada challenge. Tinggal gimana caranya kita beradaptasi dengan perubahan-perubahan digital yang terjadi. Namanya juga jualan online, everything is digital, jadinya ya kita harus keep up to date. Oke guys, segitu ya video dari gua. Semoga kalian mendapatkan insight baru, semangat baru, dan kalian harus mengetahui betapa sulitnya menjadi seller. Dan kemarin aja tuh customer-customer yang suka nyebelin, yang suka nggak mau nunggu-nunggu, padahal kita kan juga ada poin penalti. Jadi mau omelin aja tuh customer-customer seperti itu ya. Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi, dan terutama like ya. Karena gue lihat masih banyak teman-teman semua di sini yang nonton tidak subscribe, dan kalian tidak nyalakan notifikasi, dan kalian tidak like, padahal kalian nonton. Jadi, tidak ada salahnya untuk kalian like video ini, teman-teman. Karena gratis, tinggal sekali klik doang. Apa susahnya sih? Dan sekali lagi buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke desti.store/Rio Gandhi. Dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan, face-to-face online atau offline meeting, bisa beli ke nomor di bawah ini, teman-teman. Oke guys, itu khusus untuk pertanyaan jasa-jasa gua saja. Jadi, itu yang balas admin gua. Jadi, mohon untuk bertanyanya yang jasa-jasa aja, bukan pertanyaan lain. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.